إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, para santri yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, pada hari Jumat, yang mana merupakan hari yang mulia di antara hari-hari yang ada yang Allah ciptakan, dan di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, di antara rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sudah sempatasnya lisan kita senantiasa dibasahi dengan kalimat-kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki seluruh yang ada di alam semesta ini. Lahul mulkus samawati wal ard, lahu ma fis samawati wal ard. Rabb yang kemudian yang menitipkan segala nikmat-nikmat kepada kita, yang kemudian pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga senantiasa salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang mana pada akhirnya Allah akan muliakan beliau, Allah akan tinggikan derajat beliau kelak di hari kiamat nanti, yang mana beliau akan menjadi pemimpin bagi umat manusia, pemimpin yang akan pertama kali menutup pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, di zaman ini, kita hidup di mana teknologi sudah semakin canggih, perkembangan media sosial sudah semakin berkembang. Kita hidup atau berada di zaman tersebut. Di sisi lain, ini adalah hal yang kita syukuri, di mana betapa banyak kemudian urusan-urusan manusia yang kemudian menjadi mudah karena perkembangan teknologi ini. Namun di sisi yang lain, kita kemudian sedih melihat bagaimana kemudian manusia, khususnya umat muslim dan khususnya lagi para pemuda-pemudi Islam, jauh dari agama Islam dikarenakan perkembangan teknologi tersebut. Kita melihat di luar sana betapa banyak kemudian anak-anak muda Islam, pemuda-pemudi Islam yang kemudian karena perkembangan media sosial, banyak di antara mereka yang kemudian dalam hidupnya juga diatur oleh perkembangan dari media sosial. Kita melihat banyak di antara anak-anak muda yang kemudian memaksakan bagaimana kehidupannya harus sesuai dengan tren, harus sesuai dengan apa yang viral di media sosial. Waliyadzubillah, bahkan di antara mereka kemudian ketika melihat di media sosial ada di antara orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, bahkan kekayaan atau sesuatu dari hal-hal dunia, di mana ketika melihat itu mereka juga ingin mendapatkan yang sama.
maka pada saat itu mereka rela melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di antara mereka kemudian ada yang rela mengutang, pinjaman online, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau untuk bisa mengikuti tren-tren yang ada di media sosial. Walhamdulillah. Kemudian betapa banyak anak-anak muda di luar sana yang kemudian karena media-media sosial, ketika mereka diajarkan tentang Islam, ketika mereka diperdengarkan tentang ajaran-ajaran Islam, atau bahkan ketika mereka mendengarkan orang yang kemudian mengajak mereka kepada Islam, maka akan keluar dari mereka perkataan-perkataan yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang kemudian menyerukan kepada agama adalah orang-orang yang tertinggal dari perkembangan zaman. Orang-orang yang kemudian menyeru kepada kebaikan, kepada Islam adalah orang-orang yang kolot, yang tidak update atas perkembangan zaman. Waliyadzubillah. Dunia yang telah berada di hadapan mereka, yang kemudian tidak terbatas di pandangan mereka, di genggaman mereka, menjadikan mereka kemudian lupa dari ajaran-ajaran Islam. Ketika agama menyeru mereka, ketika agama memanggil mereka untuk beribadah, mereka tinggalkan, mereka abaikan demi memenuhi standar-standar media-media sosial yang ada di dunia saat ini. Maka ingatlah wahai anak-anak muda yang berada di tempat ini, Masya Allah, di tempat ini betapa banyak anak-anak muda yang kemudian disibukkan dengan menghafal Al-Quran, disibukkan dengan berbagai kebaikan. Itu adalah sebuah hal yang kita syukuri sebagai anak muda yang khususnya berada di tempat ini. Namun di sisi lain, itu adalah hal yang tidak bisa kita jamin. Apakah ketika keluar dari tempat ini, apakah kita bisa berada di atas kebaikan yang sama, atau justru terjerumus kepada kesalahan yang sama ketika media-media sosial tersebut telah berada di genggaman kita. Betapa banyak kita lihat di luar sana jamaah sekalian, para penghafal Quran yang telah belajar ilmu agama, namun kemudian karena media-media sosial telah mempengaruhi mereka, mereka tinggalkan hafalan-hafalan mereka, ilmu-ilmu agama yang mereka pelajari, yang mereka ketahui seakan tidak ada gunanya karena dunia, karena media sosial yang telah mempengaruhi mereka. Maka ketika hal tersebut berada di hadapan kita, ketika dunia telah berada di hadapan kita, ketika dunia hanya sejengkal lagi untuk bisa kita capai, namun ketika hal itu justru akan menjuruskan kita atau menjauhkan kita dari agama, maka ingatlah jamaah sekalian, para anak-anak muda, ingatlah tentang kisah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana ketika dunia telah berada di genggaman mereka, bagaimana ketika dunia, bahkan seluruh dunia telah mereka rasakan, namun ketika Islam datang, ketika panggilan Allah datang memanggil mereka, mereka tinggalkan dunia tersebut untuk menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah para pemuda-pemuda Islam yang diinginkan Islam, bukan para pemuda-pemudi sekarang yang kemudian jauh dari Islam. Ketika Islam menyeru mereka, mereka menjauh dari Islam. Seperti apa para pemuda tersebut? Siapa di antara para pemuda tersebut yang bisa kita jadikan contoh, yang bisa kita jadikan teladan ketika dunia telah berada di genggaman mereka, namun ketika Allah memanggil mereka, mereka tinggalkan dunia tersebut. Di antara mereka dikisahkan salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang masuk dalam golongan pemuda. Diceritakan jamaah sekalian, ketika sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW pada zaman jahiliyah, Mus'ab bin Umair adalah di antara sahabat yang memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, yang memiliki ibu, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah kaumnya. Bahkan dikatakan saking tingginya kedudukan ibunya, ketika dia ingin menceraikan suaminya, maka dia bisa lakukan kapanpun dia mau, saking tingginya kedudukan ibunya di tengah kaumnya. Maka ibunya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu memanjakan anaknya dengan fasilitas-fasilitas yang mewah. Semua hal yang berhubungan dengan dunia dia berikan kepada anaknya Mus'ab bin Umair. Pakaian yang dia berikan kepada anaknya adalah pakaian terbaik. Bahkan dikatakan
wewangian yang diberikan kepada anaknya adalah wewangian terbaik. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Mus'ab bin Umair adalah manusia atau pemuda yang paling harum di kota Makkah. Diriwayatkan ketika Mus'ab bin Umair telah melewati sebuah tempat, maka wanginya akan tinggal di tempat tersebut. Maka ketika penduduk mencium baunya, maka diketahuilah bahwasanya Mus'ab bin Umair telah melewati tempat tersebut. Saking wanginya parfum yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Bahkan salah satu riwayat datang dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib, ketika pertama kali melihat Mus'ab bin Umair, beliau mengatakan, rajulun lam ara mislahu, tidak ada satupun orang atau pemuda yang aku pernah lihat selain dirinya, ka'annahu min rijalil jannah, seakan-akan dia adalah di antara para pemuda-pemuda surga. Saking tampan dan indahnya wajah yang dimiliki beliau. Bahkan dikatakan, diriwayatkan datang dari salah satu orang yang pada akhirnya akan membunuh Mus'ab bin Umair, Ibnu Kumayyah. Beliau mengatakan ketika membunuh Mus'ab bin Umair bahwasanya orang yang ingin dia bunuh pada saat itu adalah Rasulullah SAW. Namun ketika melihat Mus'ab bin Umair, dia kira Mus'ab bin Umair adalah Rasulullah, maka dia membunuhnya. Saking tampannya wajah yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair, sampai-sampai orang yang ingin membunuh Rasulullah mengira Mus'ab bin Umair adalah Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan juga, jamaah sekalian, ketika beliau tertidur, maka ketika terbangun dari tidurnya, makanan-makanan telah terjamu di hadapannya. Saking tingginya atau saking tingginya kedudukan yang dimiliki atau saking banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika Islam kemudian datang, ketika ajaran Rasulullah SAW kemudian datang menyuruh kepada tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu datang secara sembunyi-sembunyi kepada Rasulullah SAW. Hanya sekali ketika mendengarkan Rasulullah SAW menyuruh kepada Allah, maka pada saat itu juga dia beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Maka disinilah kemudian kehidupannya berubah 360 derajat. Yang dulunya beliau adalah pemuda yang dipenuhi dengan kekayaan yang melimpah, bahkan dunia seakan-akan ada di genggamannya. Namun ketika Islam memanggil beliau, ketika ajakan Rasulullah SAW memanggil beliau tinggalkan seluruh kekayaan yang dimilikinya. Inilah pemuda yang diinginkan Islam. Inilah pemuda yang kemudian diharapkan oleh Islam. Ketika dunia menggoda, ketika dunia kemudian berada di hadapannya, namun dia tinggalkan ketika Islam memanggil dirinya, menyuruh dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibunya tahu melalui perantara Utsman bin Talha mengetahui bahwasanya Mus'ab bin Umair telah masuk ke dalam Islam, meninggalkan agama nenek moyangnya, maka pada saat itu setiap fasilitas yang dimilikinya dicabut oleh ibunya. Kemudian akan dikembalikan dengan syarat dia harus kembali ke agamanya yang dulu, meninggalkan Islam. Apakah kemudian Mus'ab bin Umair tergoda dengan hal tersebut? Tidak, sekali-kali tidak. Kemudian Islamlah yang kemudian menjadikan dirinya teguh di atas pendiriannya. Dunia yang begitu megah kemudian tidak menjadikan dirinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirinya diboikot oleh ibunya, oleh kaumnya, hidup di atas penderitaan, hidup di atas kemiskinan yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kemudian tibalah waktu di mana Rasulullah SAW menyuruh untuk sahabat-sahabatnya berhijrah ke Madinah. Namun sebelumnya yang kita tahu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah, semua penduduk Madinah kemudian menyambut Rasulullah SAW dengan sambutan yang meriah, menyambut Rasulullah SAW dengan kegembiraan yang sangat besar. Namun pertanyaannya, siapakah yang kemudian membawa Islam ke kota Madinah? Yang pada saat itu kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW berada di kota Makkah, yang jarak dari kota Makkah ke kota Madinah jauh pada saat itu, jamaah sekalian. Siapa yang membawa Islam? Siapa yang kemudian membawa Islam ke kota Madinah? Dikisahkan ketika pada saat itu datang beberapa rombongan dari kota Madinah.
menuju ke kota Mekah untuk melakukan ibadah. Kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka kepada Islam dan mereka menerima. Dan di antara mereka kemudian meminta kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, utuslah kepada kami satu orang yang kemudian mengajarkan kepada kami Islam dan kemudian akan mendakwahkan Islam di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW menunjuk seorang pemuda. Rasulullah SAW mungkin bisa saja menunjuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemuda ini. Namun karena keilmuan, karena kedudukan, karena kecerdasan yang dimiliki oleh pemuda ini, maka Rasulullah kemudian mengutusnya sebagai dai pertama di antara dai-dai Islam yang kemudian mendakwahkan Islam di kota Madinah. Siapakah beliau? Beliaulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka pergilah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke kota Madinah mendakwahkan Islam kepada penduduk-penduduk Madinah. Kemudian beliaulah yang menjadi sebab dua orang pemimpin terkenal dari suku Madinah yang kemudian masuk ke dalam Islam karena ajakan dakwah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, orang-orang kemudian telah berada atau telah dalam keadaan berislam, telah dalam keadaan siap menyambut Rasulullah SAW. Siapakah penyebab di antara itu? Maka beliaulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Bahkan dikatakan bahwasanya setiap pahala dari orang-orang yang kemudian belajar Islam, dari orang-orang yang mengetahui Islam di kota Madinah, pahalanya mengalir kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Bahkan sampai sekarang dikatakan setiap umat Islam yang kemudian dapat mengenal Islam, dapat mempelajari Islam, maka pahalanya juga mengalir kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Karena kenapa? Karena kebanyakan kemudian ajaran Islam keluar dari kota-kota Madinah. Inilah pemuda yang kemudian diinginkan oleh Islam, yang kemudian ketika panggilan Islam datang menyuruh untuk berdakwah, dirinya siap untuk menyuruhkan dakwah kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Inilah pemuda yang diinginkan Islam. Kemudian digambarkan pula bagaimana kehidupan Mus'ab bin Umair yang dulunya penuh dengan kekayaan. Ketika di Madinah, datang riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memasuki masjid untuk melaksanakan salat di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang seorang pemuda yang berpakaian sangat sederhana, bahkan dikatakan di pakaiannya terdapat 2 tambalan untuk menutup bajunya yang sangat sederhana. Siapakah pemuda itu? Beliaulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Bayangkan jamaah sekalian, pemuda yang dulunya seluruh dunia berada di tangannya, di genggamannya, namun kemudian karena Islam menyuruhnya, dia berpaling dari dunia, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan keyakinan yang teguh, tanpa berpaling kembali kepada dunia yang begitu menggoda. Kemudian tibalah pada tahun ketiga Hijriah, ketika panggilan perang datang menyuruh umat-umat muslim di perang Uhud, salah satu perang yang kemudian membawa sejarah yang begitu besar bagi umat Islam. Di perang ini kemudian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu akan bertemu dengan ajalnya, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ketika di akhir-akhir hidup beliau, kemudian beliau memegang sebuah bendera dengan tangan kanannya. Kemudian datanglah salah seorang Ibnu Qami'ah yang datang seketika itu menebas tangan kanan Mus'ab bin Umair yang memegang bendera. Ketika tangan kanannya ditebas, kemudian bendera yang telah terjatuh tadi diambil dengan tangan kirinya. Kemudian pada saat itu ditebas kembali tangan kirinya oleh Ibnu Qami'ah, maka tertebaslah kedua tangannya. Apakah sampai saat itu dia kemudian menyerah? Tidak. Kemudian beliau mendekap bendera tersebut dengan dadanya. Dia kemudian pada akhirnya dibunuh oleh Ibnu Qami'ah. Kemudian menjadilah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian perang Uhud berakhir, maka dikumpulkanlah seluruh sahabat-sahabat yang kemudian jatuh atau berguguran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, jasad Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, maka menangislah Rasulullah SAW. Beliau berkata bahwasanya, wahai Mus'ab, engkau dulu adalah seorang pemuda yang mana kekayaan begitu banyak di tanganmu, dunia berada di genggamanmu,
dunia berada di tanganmu, kemudian pada hari ini engkau tinggalkan seluruh dunia tersebut, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang paling terbaik, keadaan manusia yang paling terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, manusia yang dulunya adalah manusia yang penuh dengan kekayaan, namun ketika meninggal, kain kafan yang kemudian menutupi dirinya, ketika ditutupkan kepalanya, maka kakinya akan tersingkap. Namun kemudian ketika kakinya ditutupi dengan kain kafannya, maka kepalanya akan tersingkap. Bayangkan seorang pemuda yang ketika itu dunia berada di tangannya, di genggamannya, pakaian-pakaian terbaik membaluti dirinya, wangian-wangian terbaik membaluti dirinya, namun di akhir hayatnya karena kecintaannya kepada Islam, karena Islam telah memanggil dirinya, maka dia tinggalkan dunia tersebut. Bahkan saking beliau tinggalkan dunia, kain kafan saja yang mungkin bagi orang-orang adalah sesuatu yang sederhana, namun di akhir ayatnya kain kafan yang menutupi beliau tidak sepenuhnya dapat menutupi beliau. Ini gambaran bagaimana pemuda Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu karena Islam yang kemudian menyuruh dirinya, beliau tinggalkan seluruh dunia dan segala isinya. Maka inilah pemuda-pemuda yang diinginkan Islam, bukan pemuda-pemuda yang kemudian ketika dunia atau bahkan kekayaan telah berada di genggamannya, di tangan-tangannya, kemudian pada saat itu Islam dia tinggalkan secara seluruhnya, sepenuhnya, hanya karena dunia yang sifatnya sementara. Maka wahai anak muda, para penghafal Quran, jadilah pemuda seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang mana ketika Islam menyuruh dirinya untuk menghadap Allah, maka pada saat itu juga dia datang meninggalkan dunia dan segala isinya. Jadilah pemuda seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ketika Islam dakwah memerlukan dirinya untuk berdakwah di hadapan seluruh manusia, maka pada saat itu dirinya mampu untuk mendakwahkan Islam kepada seluruh manusia. Jadilah pemuda-pemuda yang kemudian diinginkan oleh Islam. Begitu juga dengan para wanita, maka jadilah pemuda yang diinginkan Islam seperti Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dimuliakan karena ilmunya, menjadi manusia, menjadi ummul mukminin yang termulia di antara istri-istri Rasulullah karena ilmunya. Jadilah kemudian wanita yang bercita-cita tinggi, jadilah wanita yang kemudian ingin mengubah dunia, bukan wanita yang kemudian hanya menerima takdir, hanya bersembunyi di kalimat menerima takdir bahwasanya wanita pada akhirnya hanya bisa duduk atau hanya bisa berdiri di dapur-dapur. Tidak. Para wanita adalah mereka yang kemudian diharapkan oleh Islam yang akan menjadi perubahan di peradaban manusia. Betapa banyak kemudian anak-anak soleh, ulama-ulama soleh yang lahir dari mana? Dari kandungan wanita-wanita yang mulia. Maka jadilah di antara wanita-wanita yang mulia tersebut. Maka sekali lagi, jadilah para pemuda yang diinginkan oleh Islam. Jadilah para pemudi yang diinginkan oleh Islam, bukan kemudian menjadi anak muda yang karena dunia dan karena godaan-godaan dunia kita tinggalkan Islam karena ingin berpaling kepada dunia yang sifatnya hanya sementara dan pada akhirnya akan kita tinggalkan menuju ke akhirat yang bersifat selamanya. Aqulu qouli hadza innahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فيا أيها المؤمنون يعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين
واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنهم جائعون فأطعمهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم انصرهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.